warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Heru Jailani, nomor induk mahasiswa 25426732559, adalah mahasiswa PPG BENS 4 tahun 2025. Mata pelajaran Akidah Akhlak di Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Di sini saya akan melakukan UKIN. Sekian dan terima kasih. Lillahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak, sehat? Alhamdulillah. Ya, sehat. Dan bagaimana di rumah? Tadi sudah sarapan belum? Sudah. Ya, semoga tadi sudah sarapan. Pembelajaran hari ini semakin semangat. Siap? Siap. Sebelumnya ada yang kita sekolah hari ini? Apa namanya? Oke, kita doakan. Kenapa Kamila sakit? Iya. Kita doakan ya Kamila, semoga diberikan kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi mulki wal basi ismi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama. Sebelum belajar, silakan dipimpin pertolongan. Teman-teman, sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baghfirna fid-dini wa alimna at-ta'wil. Zidni ilman warzuqni fahman. Saya akan mengambil dulu ya, yang hadir dulu. Yang namanya disebutkan, bilang hadir dan acungan tangan ya. Yang pertama Ardiyah Dwi Harto, Amar Baik Hakim Mubarok, Amelia Putri Anjani, Arya Triansyah Nugraha, Aulia Nanda Kartika, Aska Muhammad Kaisar. Kamu udah sembuh? Kemarin kan sakit apa? Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Tetap jaga kesehatan ya. Selanjutnya Pak Hira Aira Sapana, Veronica Fazila. Hari ini kita akan bersama saya mempelajari Akidah Akhlak kelas 8 bab 9 ya. Ada yang tahu minggu kemarin kita belajar tentang apa? Oke, tentang Rasulullah, iman kepada Rasul. Ya, sekarang kita akan anak-anak hari ini kita akan bersama saya 2 jam ke depan mempelajari Akidah Akhlak kelas 8 ya. Babnya bab berapa? Bab 9. Tentang apa? Tentang akhlak tercela dan menghindari akhlak tercela. Yang pertama adalah hasad dan yang kedua adalah dendam. Ya, anak-anak, siapa yang pernah mendengar kata-kata hasad? Pernah mendengar sebelumnya? Tidak. Kalau dendam pernah dengar? Pernah. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu hasad?
Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara hasad dan dendam berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis dengan penuh kecintaan terhadap kebenaran dengan percaya diri. Nah, sebagai wujud cinta kepada diri sendiri. Terjadi tercapaian tujuan pembelajaran ini bagaimana? Jadi kalian untuk belajar ini dengan seperti apa? Yaitu peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara hasad dan dendam dengan menuliskan, mempelajari ayat Al-Quran, surah Al-Falaq, ya, dan surah Al-Maidah ayat 3. Ini ayat ini menjelaskan tentang hasad, ya, dan dendam. Ya. Selain Al-Quran, kalian juga akan menuliskan, ya, dan membacakan hadis riwayat Anas bin Malik dengan penuh kecintaan terhadap kebenaran dengan percaya diri sebagai wujud cinta kepada diri sendiri, kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Selanjutnya, tujuan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku bentuk-bentuk hasad dan dendam, ya, dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pemberian terhadap kejujuran dan keharmonisan sosial dengan tepat, merupakan implementasi dari cinta kepada sesama. Ya. Pak, bagaimana tujuan ini dapat tercapai? Yaitu dengan peserta didik mengidentifikasi perilaku bentuk hasad dan dendam dalam kehidupan sehari-hari dengan bermain peran. Ya, nanti kita akan bermain peran untuk mengetahui serta menguraikan akibat apa yang dapat dilaksanakan, yang dapat terjadi ketika kita melakukan hasad. Ya. Baiklah anak-anak, materi hari ini kita akan membaca surat Al-Falaq secara bersama-sama, dilanjutkan dengan terjemahnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai sungguh pada dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada bubul-bubul talinya dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, tadi kita sudah membaca, ya, ada kata hasadnya. Kebetulan kita akan mempelajari tentang hasad dan dendam, ya. Adapun materi untuk memperjelasnya, kita lihat video berikut ini. Mohon disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akidah Akhlak kelas 8 Makassar Sanawiyah semester kedua bab yang ke-9 yaitu menghindari akhlak tercela, hasad, dendam, riba, fitnah, dan namimah. Indikator pencapaian kompetensi: 1. Menghindari sifat hasad, dendam, riba, fitnah, dan namimah. 2. Mengubah perilaku hasad, dendam, riba, fitnah, dan namimah dengan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari.
menghindari sifat hasad, dendam, riba, fitnah, dan namimah. Hasad, al-hasad. Satu, pengertian hasad. Hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang, merasa bahwa yang berhak memiliki segala sesuatu itu hanyalah dirinya sendiri. Dua, bentuk orang lain. Tiga, tidak menginginkan orang lain mengimbangi kedudukannya. Empat, hasad dapat timbul karena dasar jiwa manusia yang buruk dan watak. Sifat hasad dan dengki dapat ditimbulkan oleh beberapa sebab. Satu, tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, merasa kurang dan tidak puas terhadap nikmat yang dia terima. Dua, adanya perasaan tidak senang kepada orang lain. Tiga, adanya perasaan tinggi hati atau sombong, tidak senang jika ada orang yang melebihi lebih baik darinya. Tiga, dampak negatif hasad dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bagi dirinya sendiri, antara lain: satu, menimbulkan perasaan tidak tenang. Dua, merusak amal kebaikan dan menjadi orang yang muflis. Tiga, memiliki banyak musuh dan sedikit teman. Empat, banyak menyita waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua, bagi orang lain, antara lain: satu, akan menimbulkan permusuhan dan renggangnya persaudaraan. Dua, kehidupan di masyarakat kurang harmonis. Tiga, muncul rasa dendam antar masyarakat. Empat, timbul budaya yang buruk terhadap sesama manusia. Lima, melahirkan rasa tidak percaya terhadap orang lain. Empat, upaya menghindari perilaku hasad antara lain: satu, senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, berusaha menyenangkan orang lain. Tiga, bersikap rendah hati, memperkuat persaudaraan dengan didasari rasa saling percaya. Empat, memohon kepada Allah agar terhindar dari sifat hasad. Lima, mengembangkan sifat qanaah, dalam arti menerima apa yang menjadi haknya dan mencukupkan untuk kebutuhannya. Enam, menyadari bahwa kelak kenikmatan itu akan dipertanggungjawabkan. Allah Ta'ala sangat membenci orang yang berdendam, karena sifat berdendam sangat membahayakan dan merugikan orang lain. Sifat berdendam akan membuahkan sikap buruk bagi pelakunya seperti hasad, merasa senang jika orang lain susah, dan memutuskan tali persaudaraan. Sekali itu di akhirat kelak tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW. An Ibnu Abbas qala Rasulullah SAW, salasun man lam yakun fihi wahidatun minhunna fa inna Allah yaghfiru lahu ma siwa dzalika liman yasha. Man mata la yusyriku billah syai'an wa lam yakun sahiran yatba'u saharata wa lam yahdid ala akhihi. Rawahu at-Tabrani. Artinya, bersabda, ada tiga hal, barang siapa yang tidak ada padanya satupun dari ketiganya, sungguh Allah akan mengampuni segala kesalahannya kecuali yang tiga hal tersebut bagi orang yang dikehendakinya, yaitu: satu, orang yang mati tanpa menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun. Dua, orang yang bukan tukang sihir. Tiga, orang yang tidak bersikap dendam pada saudaranya. Hadis riwayat Tabrani. Kebalikan sikap dendam adalah al-afu, yaitu sikap berlapang dada dalam memberikan maaf kepada orang yang melakukan kesalahan tanpa melakukan kesalahan, meskipun dia sanggup melakukan pembalasan itu. Dua, bentuk-bentuk atau ciri-ciri perilaku dendam. Satu, memiliki emosi yang tinggi dan mudah tersinggung. Dua, susah diajak berbicara dengan baik. Tiga, suka mengancam terhadap orang yang
dendam. 1. Dapat menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan. 2. Timbulnya rasa saling curiga di antara kedua belah pihak. 3. Menimbulkan pertikaian. Dua, tidak membalas suatu kejahatan yang lain. 3. Menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia berpeluang untuk berbuat kesalahan maupun kejahatan. 4. Menyadari bahwa dirinya sendiri suatu saat mungkin akan berbuat jahat sebagaimana yang telah dilakukan orang lain. Ghibah. Setelah melihat video, Bapak akan memberikan cara KPD, ya, yang mana KPD-nya silakan dilihat di mejanya masing-masing, ya. Silakan dikerjakan. Setelah mengerjakan KPD, silakan berdiskusi selanjutnya untuk menerangkan bagaimana cara kita menghindari diri dari sikap hasad dan dendam. Ya, sudah dibagi kelompoknya sudah ya? Silakan nanti kelompoknya dibentuk, duduknya sesuai kelompok. Setelah duduk sesuai kelompok, barulah kita akan memainkan peran cara menghindari sikap hasad dan dendam. Bagaimana kelompok 2 sudah siap? Ya. Bagus ya, sebentar lagi akan tampil ya ke kelompok yang lain dulu ya. Ya. Gimana? Kelompok 3 sudah siap? Iya. Hebat, semoga di depannya lancar ya. Amin. Nih, kelompok yang terakhir, gimana Wak? Ini sudah ada naskahnya ya? Ya. Hebat kalian, bagus ya. Sudah siap? Ya. Selanjutnya kita akan memulai dari kelompok ini. Oke, kelompok ini tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan menampilkan drama pendek tentang sifat hasad. Saya Salsa, saya Kansa, saya Rizky. Saya Kaina. Selamat menonton. Saya bekerja. Alhamdulillah, akhirnya usaha kita membuahkan hasil ya Kaina. Ya Salsa, tapi semua ini berkat kerja keras dan doa kita tetap harus rendah hati. Lihat mereka lagi misalkan Kaina yang dipuji. Iya, padahal kita juga sama-sama belajar. Kenapa sih selalu mereka hasilnya gak adil? Aku jadi kesal ya mereka dapat penghargaan. Aku juga, kok hidup mereka kayaknya selalu mudah. Mungkin karena mereka kirim ke guru. Teman-teman, apa yang kalian bicarakan? Sudah apa ini? Hati-hati dengan rasa iri hasad, itu bisa menjadi merusak dan persahabatan. Prestasi orang lain bukan alasan kita untuk membenci juga, justru menjadi motivasi. Tapi rasanya sulit jahit. Semua orang bisa diubah kalau kalian mau berusaha dan memperbaikinya. Wah, anak kita lewat pasti mau ambil piala lagi ya. Aku gak mau menyamakan diri Kasna. Kalau kalian mau, kita belajar bersama. Itu menurut kita bukan disalahkan. Mungkin selama ini kita salah. Maafkan kami, Salsa, Kaina. Kami iri dan berkata buruk. Kami maafkan. Lebih baik kita saling mendukung. Prestasi bukan untuk dibanggakan, tapi disyukuri. Ingatlah, hasad hanya membuat kerugian. Jauhi hasad, perbaiki diri, dan raih prestasi dengan hati yang bersih. Mari kalian dan bangun masa depan yang lebih baik. Kelompok 4 sudah memperagakan bermain peran tentang apa tadi? Hasad. Bagaimana teman-teman yang lainnya? Apakah ada yang mau bertanya tentang role play yang tadi? Tidak ada. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Ya, silakan untuk kelompok 3. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Aulia. Saya Fakira, kita berperan sebagai OSIS. Halo semuanya, saya Rafika. Saya Najmi. Kita berperan sebagai antagonis. Perkenalkan, nama saya Rafika. Kenalkan, nama saya Ria. Kita berperan sebagai protagonis. Halo semuanya, nama saya Rizky dan juga dia. Kita berperan sebagai OSIS. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai drama pendeknya. Oke anak-anak, gimana tugasnya udah selesai? Udah. Silakan ngantri untuk diperiksa. Lima sama aja. Bagus, bagus. Bagus sama juga 100. Oke, di sini kita bisa lihat ya siapa aja yang nilainya masih jelek dan yang sudah bagus. Kalau misalnya guru menjelaskan, perhatikan. Kalian juga, kalian mungkin tahun depan akan mengikuti Olimpiade. Oke, pelajaran hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak saya yang guru nih. Iya nih. Ups, maaf, kirain tempat sampah. Kalian punya masalah kan sama kita? Ya kita nggak suka lihat kamu bagus. Berapa ini? Kita nggak suka sama mereka. Kalian berdua ikut kita ke ruang BK. Pasti ribet banget ya. Ada apa ini? Ya kita nggak suka aja lihat mereka yang terus-terusan dipuji. Ayo belajar. Ya kita udah belajar. Ayo, dia sudah. Ayo kita ke ruang BK. Ya kita ngerasa iri aja melihat mereka yang terus-terusan nilainya bagus. Mereka selalu dipuji sama guru-guru. Kita nggak suka. Iya. Kalian coba berusaha dong belajar mengajar dulu berangin kreatif berpas dan jangan ngobrol. Ya, kayaknya kita salah ya. Maafin kita ya. Iya. Maafin kita juga ya. Oke, mungkin itu saja drama pendek yang bisa kami tampilkan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tangan. Nah, kita sudah melihat role play bermain peran dari kelompok 3 tentang dendam, tentang bagaimana menghilangkan atau menghindari sikap dendam. Nah, teman-teman, barangkali ada yang bertanya, siapa dari kelompok lain? Salsa mau bertanya? Oke, silakan Salsa. Bagaimana caranya menghilangkan sikap dendam kepada orang lain? Silakan, ada yang bisa. Oke, makasih ya Salsa atas
pertanyaannya. Jadi tadi kan pertanyaannya gimana cara menghilangkan rasa dendam. Itu tuh caranya bisa dengan kita tuh bersyukur dengan apa yang udah dikasih sama Allah, atau bisa disebut juga dengan mengalah. Oke, bagus ya. Jawabannya bisa diterima? Bisa. Oke, apakah ada yang lain yang ingin menjawab pertanyaan ini lagi? Nih, Oh ini, silakan. apa efek buruk? Oh ini mau bertanya ya? Iya. Oh mau bertanya, silakan bertanya kepada kelompok ini. Silakan. Apa efek buruk dari dendam? Apa efek buruk atau dampak negatif dari sikap dendam? Ada yang bisa menjawab tidak? Silakan Rafika ya, sekarang kita Rafika. Terima kasih atas pertanyaannya dari Dordapa. Baik, saya jawab. Jawabannya adalah Dampaknya itu bisa dijauhi teman, terus tidak disukai. lainnya. Iya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. ya seperti itu. Betul tidak jawabannya yang lain? Betul. Tepuk tangan untuk mereka. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran sudah selesai dari awal sampai akhir. Tepuk tangan untuk kita semua. Tugas nanti di rumah boleh dikerjakan, nanti dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, saya akan menyimpulkan dulu tentang pembelajaran hari ini. Kesimpulan yang pertama, hasad menurut bahasa adalah dengki. Ya, sedangkan menurut istilah, perasaan tidak senang kepada orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk hasad adalah rasa benci dan permusuhan. Tadi sudah kita lihat bersama ya. Selanjutnya, kesimpulan yang selanjutnya adalah salah satu dampak negatif pada hasad adalah menimbulkan banyak orang yang memusuhinya. Ya. Bagaimana cara terhindar dari sifat hasad? Yaitu dengan mengembangkan sikap tenang. Artinya apa? Dia merasa cukup atas apa yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada dirinya sendiri. Nah, kesimpulan yang selanjutnya adalah dendam. Dendam adalah merasa senang melihat orang lain kesulitan. Salah satu ciri orang pendendam adalah susah diajak bicara secara baik-baik. Saya nggak mau tahu. Nah, itu adalah ciri-ciri orang pendendam. Dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh sifat dendam adalah retaknya hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan, yang akan merusak itu semua. Ya. Selanjutnya, Pak, harus bagaimana upaya mencegah dendam? Yaitu dengan meningkatkan kesabaran yang ada dalam hati kita sendiri. Oke, kesimpulannya dicukupkan sekian. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Silakan dipimpin PKN untuk berdoa. Teman-teman, sebelum pulang, lebih baiknya kita berdoa bersama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian. Terima kasih untuk hari ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.